alat bukti yang akan kami ajukan bahwa DPO berbeda dengan Peggy Setiawan, kami mempunyai penetapan DPO yang diumumkan oleh Polda Jawa Barat, ya, 3 orang, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Itu sudah jelas kami akan jadikan bukti, ya, bahwa DPO-nya itu adalah Peggy alias Peron, khususnya dengan ciri-ciri rambutnya keriting, kulitnya tinggi 160, tinggalnya di Banjarwangunan. Nah, yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, Peggy Setiawan ini lurus. Alamatnya di Kepongpongan, ya, bukan di Banjarwangunan, ya. Kemudian umurnya juga dalam DPO itu 30 tahun 2024, dan Peggy Setiawan ini, ya, baru saja 28 tahun. Pada saat ditangkap itu 27 tahun. Oke. Nah, kami jelaskan secara keseluruhan permohonan pra-peradilan kami ada 35 halaman. Pada poinnya mempersoalkan pertama, ya, karena setiap kompresi pers Polda Jawa Barat selalu mengatakan bahwa penangkapan Peggy Setiawan dasarnya adalah DPO, dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah, ya, maka, ya, kami menyampaikan dalam permohonan pra-peradilan ini pertama, ya, penangkapan, ya, tadi ada penangkapan. Penangkapan itu, ya, seharusnya seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Nyatanya Peggy Setiawan, ya, ditangkap, statusnya belum tersangka. Ditangkap 21 Mei, ya, pukul 10 pagi, dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka 21 Mei juga, ya, tetapi sudah setelah ditangkap. Artinya, ya, pada saat ditangkap seharusnya sudah menjadi tersangka dan sudah ada 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nyatanya ini ditangkap dulu, ya, kemudian ditetapkan tersangka. Seharusnya tersangka dulu. Tidak ada dari 2017, dari 2016 sampai viralnya film Pina, tidak ada yang namanya penetapan tersangka, tidak ada yang namanya pemanggilan. Kemudian yang kedua, ya, kecuali tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan boleh. Ini tidak tertangkap tangan. Sejak kejadian terdahulu juga, ya, itu kejadian 27 Agustus 2016. Kemudian baru ditangkap para pelaku 8 orang itu 3 hari kemudian. Artinya tidak tertangkap tangan, ya. Jadi pertama mempersoalkan penangkapan, ya. Kedua, ya, mempersoalkan penetapan tersangka. Tadi karena, ya, penangkapan terlebih dahulu, seharusnya penangkapan itu seharusnya sudah tersangka. Ini tidak ditetapkan tersangkanya, ya, setelah ditangkap. Nah, penetapan tersangka juga ini harus ada 2 alat bukti, ya. Sementara tadi sudah disampaikan alat bukti itu setelah penetapan tersangka masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi, ya, saksi-saksi terakhir, ya, di Polresta Cirebon memeriksa Dede Kurniawan saja masih mencari motif, masih mencari alat bukti yang tadinya, ya, dicari geng motor afiliasi sampai di Cirebon, ya, di Polres itu dicari Jakmania garis keras. Itu artinya kami yakin bahwa dalam menetapkan tersangka ini tidak mempunyai alat bukti. Itu poinnya. Jadi 1 penangkapan, 2 penetapan tersangka itu. Oke. Dari jaksa hukum ada informasi nggak seperti apa Peggy yang sebenarnya dicari ini? Apakah sudah ada informasi? Itu tadi ciri-cirinya yang dikasih tahu tuh. Apakah sudah ada orang yang dimaksud? Oh, itu kita belum ada. Enggak. Sekarang begini. Kami hadir di sini semata-mata kita harus garis bawahi nih, ya. Kita harus garis bawahi bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron. Iya. Jadi apapun perbuatan Peggy Peron, bagaimana peristiwa, kami tidak ada kaitan itu. Yang kami ingin buktikan, silakan cari sendiri. Yang kami ingin buktikan, yang kami ingin bela di sini adalah orang yang atas nama Peggy Setiawan tidak bersalah, tidak tahu menahu, kemudian ditarik, dimintai pertanggungjawab dalam perkara ini. Kira-kira seperti itu. Jadi atas landasan kesamaan nama aja. Ya, jadi kalau kesamaan nama juga tidak sama. Apakah sama Peggy Setiawan dengan Peggy Peron? Kan ini 2 hal berbeda. Kemudian yang paling penting begini. 2016 dilakukan penggeledahan, bahkan penyitaan 2 unit kendaraan bermotor yang motor itu motor rusak. Rusaknya apa? Rusaknya turun mesin. Motor Suzuki Smash itu rusak, motor turun mesin, tapi tetap dibawa. Kemudian perkara ini senyap.
Kalau saja Peggy Setiawan dari 2016 akan dilakukan penangkapan, kira-kira sudah dilakukan penangkapan bukan di 2024 ini. Pertanyaannya kenapa didiamkan? Dan penyitaan barang Iya, bukti juga barang itu bukti. harus Gimana? disertai dengan Penetapan surat penyitaan barang bukti. Tapi pada saat penyitaan barang bukti itu tidak ada surat penetapan barang bukti atau surat penyitaan barang bukti dan tidak seizin pengadilan negeri. Penangkapannya juga kan nggak ada suratnya juga apa gimana? Iya betul, tidak ada. Lebih kami tekankan bahwa lebih kepada 2016 pada saat dilakukan penyitaan 2 unit motor rusak turun mesin, itu sama sekali tidak diberikan surat apa-apa, tapi yang kemudian motor itu tetap dibawa. Sampai hari ini tidak ada bukti suratnya bahwa kepolisian melakukan penyitaan terhadap 2 motor tersebut. Pertanyaan kami, di mana kira-kira bukti itu sekarang? Di mana bukti itu sekarang? Karena bukti tersebut juga tidak dimasukkan di dalam 8 terpidana ini sebagai alat bukti. Nggak masuk itu juga. Makanya kita menjadi pertanyaan kami, kira-kira penyidik apain sih terhadap motor itu? Diapain? Kita tunggu besok jawabannya. Kita tunggu besok jawabannya karena persoalan 2 unit motor yang dilakukan penyitaan ini kami juga sudah mengajukan dalam permohonan kami. Kira-kira seperti itu. Dokumen